kasus Isra Mi'raj, Pak. Tidak ada kemudian seorang nabi yang kasus Isra Mi'rajnya itu dispesialkan oleh Allah kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Isra Mi'raj itu ternyata bukan hanya terjadi kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain juga melakukan Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim tertulis di dalam surah As-Saffat ayat ke-99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan menuju Tuhanku yang akan memberi aku petunjuk. Saat itu Nabi Ibrahim perjalanan menuju Palestina. Isra Mi'rajnya Nabi Ibrahim jalan, Pak. Jalan beliau jauh-jauh ke Palestina. Nabi Musa ketika ingin mendapatkan wahyu, beliau datang kemudian ke Gunung Sinai, Gunung Tur Sina. Jalan beliau, Pak. Lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilai. Ya Allah, aku ingin bisa melihat engkau. Jalan beliau. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dikasih kendaraan oleh Allah, Pak. Apa kendaraannya? Hewan yang bernama burraq. Andaikan sekarang mungkin naiknya Alphard, Pak. Nabi yang lain Isra Mi'rajnya bertemu dengan Allah, dipanggil oleh Allah, jalan mereka berhari-hari. Bahkan Nabi Musa saja mau ketemu Nabi Khidir saja beliau susah. Bertemu Nabi Khidir, majma'al bahraini au amdiyahu quba, jauh. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah di tempat yang istimewa, mendapatkan perintah yang istimewa, menaiki kendaraan yang istimewa. Tidak ada kemudian kemuliaan seperti itu yang diberikan kepada para nabi lain kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan Nabi. Oleh karena itu qasidah Burdah Imam Al-Busiri secara tegas mengatakan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Tidak mungkin Nabi Muhammad akan tergoda oleh dunia. Nabi Muhammad itu gak miskin, Pak. Saya paling tidak setuju kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu kaya, Pak. Andaikan gunung Uhud Allah jadikan emas atas keinginan Nabi Muhammad, akan Allah kabulkan. Mahar Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu banyak, Pak. Puluhan juta kalau kita rupiahkan sekarang. Lalu kenapa Nabi Muhammad berdoa, ya Allah jadikanlah hamba orang miskin dan hamba mati dalam keadaan miskin. Maksudnya kata para ulama, miskin artinya selalu butuh kepada Allah. Itu maksudnya. Al-Habib Zain bin Smith menyampaikan, maksud doa Nabi Muhammad minta miskin itu agar selalu butuh kepada Allah, bukan miskin harta. Nabi Muhammad kaya, cuma beliau mengajarkan kita untuk sederhana. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Andaikan tak ada Nabi Muhammad, selamanya Allah tidak akan menciptakan alam ini, saudara. Selamanya dunia ini tidak akan Allah ciptakan tanpa keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dikatakan Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Beliau adalah pemimpin kaunaini, dunia dan akhirat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertama kali yang diizinkan oleh Allah kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu syafi' yaumal qiyamah. Aku orang pertama kali yang diberikan izin mensyafaati nanti di hari kiamat. Ana awwalu man tanshaqqu anhul qabru. Aku adalah orang yang pertama kali dibuka kuburannya oleh Allah nanti di hari kiamat, hanya Nabi Muhammad. Makanya beliau pemimpin baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada seorang nabi yang diutus rahmatan lil alamin kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul kaunaini. Di dunia beliau adalah pemimpin, di akhirat beliau adalah pemimpin. Rugi orang yang satu hari 24 jam tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Rugi orang Islam mengaku cinta kepada Nabi tetapi 24 jam hanya membaca salawat di bawah 100 kali. Rugi, Pak. Allah sudah menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad, man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah. Barang siapa membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 100 kali sehari semalam, 100 kali, maka Allah akan mengabulkan hajatnya 100 hajat. Yang 70 Allah nanti simpan di akhirat, yang 30 akan Allah berikan nanti di dunia. Wa man shalla alayya min ba'idin, orang yang membaca salawat kepadaku dalam jarak yang sangat jauh, kata Nabi,
u'limtuhu, aku pasti akan diberitahu tentang salawat itu. Jadi jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita merasa iba ketika kita bersolawat. Pasti Allah akan menyampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Rasulullah, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu, orang yang membaca salawat kepadaku di samping kuburanku, sami'tuhu, aku pasti mendengarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rugi Pak, jenengan jauh-jauh datang ke sini, kumpul di sini, memperingati Maulid Nabi, tapi pulang tidak ada kemudian level yang naik dalam ibadahnya. Tidak ada ibadah yang naik, hanya datang majelis Maulid, tapi pulang sama saja. Tidak ada kenaikan level. Yang mungkin kemarin jarang baca sholawat, hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini, kita naikkan level sedikit demi sedikit. Gak bisa, karena kadang-kadang, ini tidak semua, kadang kita membaca sholawat semangatnya kalau ada hadroh Pak. Kalau gak ada hadrohnya kita males sholawatan. Betul apa betul? Kalau ada hadroh, apalagi ada bassnya hadrohnya, keren itu Pak. Wow, sampai bendera itu. Coba sholawat nariyah 4444, gak ada yang datang itu Pak. Al-Fakir di rumah dari tahun 2000 sampai 2024, sudah berapa tahun? 24 tahun, mengadakan sholawat nariyah di rumah 4444 setiap minggu sekali, yang hadir tetap 30 Pak. Gak ada yang bawa bendera Pak gitu. Gak ada. La yamutu wa la yahya, gak bermutu, banyak biaya. Tapi ketika ada hadroh, ada bassnya, semangat, sampai joget-joget kadang, sampai kebablasan kadang ya. Nah itu kan berarti kita baca sholawat dah ikhlas berarti. Hanya karena ada gendangnya jelas beda. Apakah ada diterima? Oh diterima. Tidak ada istilah sholawat tidak diterima. Semua sholawat diterima, tapi beda level antara orang yang senang kepada sholawat hanya karena gendang, dengan orang yang membaca sholawat fokus kepada maknanya, fokus kepada apa yang dia tuju, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda levelnya pasti. Dan mujarrabnya pasti juga beda. Makanya sejak dulu di daerah Mesir, kalau membaca sholawat, Syekh Khalil yang terkenal ya, yang membaca sholawat nariyah 4444, beliau itu membuktikan dengan para santrinya, apapun yang dihajatkan itu biasanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda levelnya. Ada kemudian sholawat hanya untuk kita senang-senang saja, dapat pahala. Tapi beda kemudian dengan orang-orang yang baca sholawat itu sallallahu alaihi Muhammad, itu beda itu. Beda. Nah, kita naikkan level sedikit demi sedikit. Salat contohnya. Rasulullah mengatakan, latungqadhanna ural islami urwatan. Sungguh ajaran umat Islam ini akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun, setiap ada satu ajaran dalam agama Islam yang diputus, orang-orang akan berusaha untuk memutus ajaran selanjutnya. Wa akhiruhunna, dan ajaran terakhir yang akan diputus oleh orang-orang munafik adalah as-shalah, salat. Ingat Pak, jaga salat Pak. Jenengan hadir majelis Maulid Nabi 10 kali sehari, tapi di rumah ada salat, percuma saudara. Yang pertama kali dihisab kata Rasulullah salat, wa idza saluhat saluha sairu amali. Kalau kita salatnya benar, kita salatnya baik, maka seluruh amal perbuatan kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, semuanya akan dianggap baik. Tapi ketika salat kita tidak benar, bahkan hukum najis saja kita tidak tahu, maka wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salat kita tidak benar, maka semua sedekah kita, perbuatan baik kita tidak dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang pertama Pak. Ingat-ingat, hukum najis, hukum air, hukum apa itu namanya, batal-batalnya sholat, itu dipelajari. Bahkan kadang yang enteng-enteng saja kita tidak paham Pak. Saya kasih contoh yang enteng. Di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kalau di anggota tubuh kita itu ada yang luka, contoh wajah ada yang luka, maka cara wuduknya harus mukammalan bitayammum. Kalau ada wuduk kita di tangan atau muka yang luka, kan luka ini pasti tidak kena air Pak, pasti diperban kan, maka cara wuduknya harus mukammalan bitayammum. Setelah wuduk kita harus tayammum. Ada yang praktek seperti itu sekarang? Jarang Pak, karena kita malas belajar. Padahal kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu faridatun. Apa yang ada pada lafal faridah bermakna mubalaghah, sangat wajib mencari ilmu. Nah kita hadir ke majelis ilmu kita jarang, kita belajar fikih kita jarang. Begitu kita mau masuk surga tanpa hisab, tidak bisa saudara. Surga ini adalah hadiah yang besar dari Allah. Hanya mengandalkan maghfirah Allah, hanya mengandalkan syafaat Nabi Muhammad saja, tapi tidak ada bukti kita mau naik level, susah kita akan nanti dihisab. Hisab kita akan susah nanti di akhirat. Makanya sholat kita jaga, hati kita jaga. Semoga semua yang kumpul di sini husnul khotimah. Dan bahwa tanda-tanda akhir zaman ini sudah banyak bermunculan. Orang-orang yang kemudian mendukung narasi-narasi Dajjal sudah banyak. Sekarang Pak, di Barat, di Kanada, dan di Amerika, tahu LGBT Pak?
LGBT itu laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan sampai melakukan hubungan intim. Sekarang menjadi pelajaran wajib di barat, Pak. Bahkan dikasih kitab suci khusus cara mengamalkan LGBT. Dan sekarang ajaran itu mulai muncul sedikit demi sedikit di Indonesia. Mungkin sekarang kita terlihat jijik, tapi suatu saat kalau iman kita tidak jaga oleh Allah, kita tidak dekat kemudian dengan para ulama, kita akan terikut ajaran tersebut. Ajaran tersebut sudah menjadi pelajaran wajib di Kanada. Langsung umat Islam di Kanada yang menghubungi Al-Fakir. Sekarang pelajaran wajib itu harus LGBT. Cowok suka sama cowok, bayangkan. Bagaimana kemudian kalau ajaran itu datang ke Indonesia, kita masih jauh dari para ulama. Sehingga tanda kiamat yang pertama kali, salah satu tanda kiamat pertama yang ada di muka bumi ini apa kata Rasulullah? Rufi'al ilmu. Ilmu mulai diangkat oleh Allah. Ilmu dihilangkan oleh Allah dengan cara apa? Para ulama diwafatkan satu persatu. Kiai Haji Maimun Zubair sudah wafat. Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, sudah wafat. Semakin dari timur ke barat, semakin banyak yang wafat, Pak. Kiai Dimyati sudah Allah wafatkan. Banyak kemudian. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika di bumi ini sudah tak ada orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Masyarakat akan mengangkat orang bodoh menjadi ulama. Masyarakat akan mengangkat orang awam menjadi seorang tokoh agama. Masyarakat akan mengangkat orang-orang yang sebenarnya ilmunya sepele sedikit, diangkat kemudian berfatwa sembarangan. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Banyak kemudian sekarang, kemarin artis sekarang jadi ustadz, ada apa tidak, Pak? Kemarin main sinetron sekarang jadi artis, ada apa tidak, Pak? Kemarin nyanyi dangdut sekarang jadi waliullah, ada apa tidak, Pak? Ada di sini itu. Bahkan Idul Fitri kemarin ada yang langsung nelpon sama Allah, Pak. Saya langsung nelpon sama Allah bahwa Idul Fitri hari Jumat katanya. Nomor WA-nya dapat dari mana kata saya itu? Kok bisa langsung nelpon Allah itu? Kemudian ada Lia Eden ngaku malaikat Jibril, Pak, di Indonesia. Indonesia itu kalau ngaku udah nanggung-nanggung, Pak. Langsung mainnya itu langsung malaikat Jibril. Akhirnya masuk penjara, malaikat Jibril masuk penjara. Gimana nasib para nabi kalau sampai malaikat Jibril masuk penjara? Kan seperti itu. Ada kemudian golongan orang Syiah di daerah timur biasanya, apa ya, Bondowoso itu, mengatakan bahwa malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Aslinya yang menjadi nabi Sayyidina Ali, kemudian salah kepada Nabi Muhammad. Emangnya malaikat Jibril tukang antar Shopee bisa salah alamat? Masa ada koordinasi dulu sama Allah? Ini fotonya, ini alamatnya, ini orangnya ya, jangan salah tangkap nanti gitu. Masa ada seperti itu kata saya? Bisa salah alamat malaikat Jibril itu loh. Ini kan sudah, Indonesia itu kalau ngaku memang nggak nanggung, Pak. Langsung tinggi kalau ngaku itu. Dan herannya pengikutnya banyak, betul apa tidak? Yang kemarin ngomong sama semut tahu, Pak? Iya. Pengikutnya banyak, Pak. Padahal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Rasulullah keluar bersama para sahabat menemukan burung yang berwarna merah. Ini hadis sahih. Nah, kemudian burung ini induknya datang kepada Rasulullah wa hiya tasihu. Dia berteriak kepada Rasulullah, ngobrol bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Man faja'a hadhihi bi farkhaiha." Siapa yang mengambil dua anak burung ini? Lalu para sahabat mengaku, "Kami ya Rasulullah, nahnu." Farudduhuma, kembalikan, kasihan induknya menyampaikan kepadaku kalau anaknya diambil oleh kalian. Saya tidak pernah menemukan kemudian Rasulullah ngomong sama burung, di syarahnya ada tertulis, "Wa maqali inda rahmatan gunung Semeru." Gak ada itu. Gak ada di syarah hadis kayak gitu. Pengikutnya banyak yang seperti itu. Nah, sehingga betul kata Nabi tadi, "Ma min yaumin yamurru illa walladzi ba'dahu syarrun mimma qabla." Hari tambah hari akan tambah buruk. Tambah hari akan tambah buruk. Makanya kita di sini berkumpul di sini tidak lain untuk menaikkan level cinta kita kepada Rasulullah. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Anak kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya umat Islam diselamatkan oleh Allah min afatid dunya waddin, dari segala hal-hal yang dapat membahayakan akidah kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka kullama sa'alaka minhu nabiyuna Muhammad wa nasta'idu ya Allah bika kullama sta'ada minhu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga ada berkahnya, ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadza minna, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.